Oke, halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan saya Nagawati Limantara. Saya seorang trainer dalam bidang kepenulisan dan pengembangan diri. Berbicara mengenai menulis, saya sudah menulis sejak tahun 2016. Saya mulai serius tahun tersebut dan bersyukurnya di tahun selanjutnya di 2017 saya telah mengeluarkan 2 buku. Di tahun 2018 saya 3 kali berkesempatan bertemu orang-orang hebat yang menurut saya kesempatan tersebut tidak akan datang 2 kali. Kesempatan pertama terjadi di bulan Agustus 2018, di mana pada saat itu seperti yang kita ketahui bersama sedang ramai-ramainya, sedang seru-serunya, Indonesia sedang mengalami euforia mengenai Asian Games 2018 yang diselenggarakan di Indonesia, tepatnya di Jakarta dan Palembang. Saat itu kami, para penulis dan blogger di seluruh Indonesia, dilakukan seleksi. Kami mengikuti sebuah seleksi kepenulisan yang akhirnya terpilihlah beberapa orang provinsi untuk diberangkatkan ke Jakarta. Kami mengikuti acara bernama Writington Asian Games. Dan dalam acara tersebut sungguh sebuah kebahagiaan karena kami berkesempatan untuk menonton langsung, menyaksikan langsung bagaimana megahnya pembukaan Asian Games 2018 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Di tahun yang sama pula, selang 2-3 bulan November, kembali saya merasakan bagaimana nikmatnya hasil daripada menulis. Pada bulan November 2018, beberapa pemuda-pemudi di Indonesia dikumpulkan, kemudian diberangkatkan kembali ke Jakarta. Kali ini yang diangkat adalah bagaimana pemuda merubah pandangan bangsa, bagaimana pemuda melawan radikalisme dan terorisme. Di sini kami berkesempatan untuk sedikit bersilaturahmi dengan Bapak Presiden. Pada saat itu Bapak Presiden Joko Widodo. Kemudian juga ada Menteri Agama, kemudian juga ada Kepala Staf Khusus Kepresidenan pada saat itu Bapak Muldoko, dan berbagai orang hebat lainnya. Di tahun selanjutnya 2019 kembali saya juga merasakan bagaimana nikmatnya hasil menulis, kawan-kawan sekalian. Di tahun 2019 saya bertemu banyak kepala daerah, saya bertemu motivator-motivator daerah, saya bertemu bagaimana jurnalis-jurnalis daerah dalam acara Persamuhan Nasional Pembakti Desa yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau yang kita kenal dengan istilah BPIP. Kali ini memang tidak di Jakarta, tapi kita sedikit bergeser, persamuannya dilaksanakan di Serang, Banten. Di sini kami juga kembali bertemu orang-orang hebat, kami bertemu orang-orang yang punya ideologi Pancasilais yang sangat luar biasa, kami ketemu dengan orang-orang BPIP tentunya, dan kami di sini bertukar pikiran sesama penulis, sesama motivator, sesama petinggi-petinggi daerah, kepala desa, dan lain sebagainya. Kemudian di tahun yang sama, 2019, saya juga berkesempatan untuk sedikit banyak berkecimpung dalam dunia ilmuwan baik yang secara saintik maupun yang sosial dalam rangkaian acara SKCD, Simposium Cendekia Kelas Dunia, di mana di sini diseleksi kembali para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia yang kemudian dikumpulkan, ada sekitar beberapa puluh orang yang kami diberikan tugas, diberikan amanah untuk mendampingi para diaspora. Diaspora dalam hal ini adalah mereka yang bekerja di luar negeri, mengajar, mereka yang kemudian meneliti di luar negeri, profesor-profesor, yang kemudian menyumbangkan sumbangsi ilmunya. Kami bertugas untuk mendampingi mereka, mengunjungi beberapa kampus, untuk mengedukasi, menyemangati, dan menyupport bagaimana sistem pendidikan di Indonesia. Saya sendiri bersyukurnya berkesempatan untuk mendampingi Prof. Deden, di mana Prof. Deden saat itu adalah ketua dari Forum Diaspora, dan di situ kami dapat job desk atau mendapat amanah untuk mengunjungi Kota Bandung. Nah, di Kota Bandung tersebut ada Universitas Muhammadiyah Bandung dan ada Universitas Parahyangan yang kami kunjungi
guna memberikan informasi, memberikan motivasi, dan menyemangati mahasiswa-mahasiswa S2, S3, bahkan dosen-dosen di sana untuk kita aktif meneliti, untuk kita aktif berkarya dalam bentuk tulisan maupun implementasinya ke masyarakat. Di tahun 2020, ya seperti yang kita ketahui, pandemi masuk ke Indonesia, semuanya terasa berubah seketika. Kenapa? Karena yang awalnya kita bisa bertatap muka, yang awalnya kita bisa bepergian keluar daerah, yang awalnya kita bisa punya event-event offline, yang tentunya itu menyenangkan karena kita bertemu banyak orang baru. Tiba-tiba di bulan Maret dinyatakan virus pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia dan kita akhirnya memutuskan untuk semi-lockdown. Jadi agak susah juga bepergian dan lain sebagainya. Di tahun ini, awal tahun saya mencoba untuk bagaimana agar minat baca Indonesia meningkat. Karena seperti yang kita ketahui, minat baca Indonesia ini cukup rendah, bahkan masuk golongan 5-10 terendah di dunia. Menurut saya ini adalah PR kita bersama. PR saya, PR kawan-kawan, PR para tenaga pendidik, bahkan PR para orang tua. Bagaimana menanamkan bahwasanya minat baca itu meningkat. Nah, di situ saya mengajak beberapa teman saya membentuk sebuah kegiatan, sebuah program bernama Yuk Berpuisi, yang mengajak rekan-rekan untuk kita menulis puisi bersama yang kemudian akan dibukukan. Kenapa puisi? Mungkin itu yang pertanyaannya akan muncul. Saya memilih puisi karena menurut saya sederhana. Kita sering membuat puisi, namun kita nggak nyangka kalau kita sudah buat puisi. Puisi bentuknya banyak, caption Instagram, caption sosial media itu juga bisa disebut sebagai puisi, tergantung bagaimana kita memaknai puisi itu sendiri. Oleh karenanya, di tahun tersebut, di awal tahun kemarin, tepatnya 2020, saya membuat program Yuk Berpuisi, hingga akhirnya kami telah mempunyai 2 buku. 2 buku dari program Yuk Berpuisi, namun akhirnya karena keterbatasan anggota dan keterbatasan orang, program tersebut berhenti di bulan Juli 2020. Saya tidak berhenti di situ. Programnya memang berhenti, tapi saya mencoba untuk berpikir kembali bagaimana caranya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia lewat penulis. Di tahun 2020 juga, di bulan Agustus, saya bertemu dengan seorang trainer dan motivator hebat. Beliau sudah punya lembaga puluhan tahun, belasan tahun. Trainer nasional dan internasional, dia pernah menjadi trainer di Cina, di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Brunei. Saya bertemu dengan beliau dan kemudian saling bertukar pikiran, bertemunya tentu dengan online, saling bertukar pikiran, dan akhirnya saya berkesempatan atau diberikan kesempatan untuk menjadi trainer dalam bidang penulisan di STMI, Sekolah Trainer Motivator Indonesia. Sebuah kesempatan yang menurut saya wah, karena pada saat itu saya masih mahasiswa semester akhir di Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat. Bagi seorang mahasiswa semester akhir, semacam punya tanggung jawab lebih ketika kita berhadapan dengan peserta trainer yang rata-rata mereka adalah guru, dosen, bahkan ada yang profesor, ada juga beberapa praktisi, dan lain sebagainya. Awalnya bukan hal yang mudah, karena bagi saya masih terlalu muda, saya masih terlalu kecil bagi saya saat itu. Namun bersyukurnya Coach Sakti Syahputra mengajarkan pada saya bagaimana caranya membentuk percaya diri, bagaimana caranya meyakinkan diri bahwasanya semua orang adalah guru bagi orang lain. Semua orang adalah sumber pelajaran bagi orang lain. Kita bisa belajar dari mana saja, kita bisa belajar dari pengalaman siapa saja. Hal itu pula yang memberangkatkan saya mencoba untuk mengembangkan training kepenulisan hingga akhirnya saat ini saya bekerja di 6 lembaga trainer nasional, 6 lembaga training nasional dalam bidang kepenulisan. Kemudian ada 2 lembaga training nasional dalam bidang pengembangan diri, yaitu Neuro-Linguistic Programming atau NLP, dan hipnoterapi atau terapi berbasis hipnosis. Ada hal yang menarik, mengapa saya tiba-tiba dari dunia kepenulisan masuk ke NLP dan hipnoterapi. Awalnya saya tidak mengerti, apa sih itu hipnoterapi,
apa sih itu hipnotis, apa sih itu NLP. Awalnya saya tidak mengerti, tapi karena circle saya berubah pada sekitar Agustus, September, November 2020, circle saya berubah. Yang awalnya circle saya adalah mahasiswa, para jurnalis, para praktisi kepenulisan, circle saya masuk ke dalam dunia training. Di sini saya belajar bagaimana cara berbicara untuk mempengaruhi orang lain, bagaimana cara berbicara untuk meyakinkan orang lain, bagaimana kita bisa melakukan terapi terhadap orang lain, bagaimana ada ilmunya untuk mengembangkan diri seseorang menjadi jauh lebih baik dan jauh lebih handal. Di sini saya melihat bahwasanya, oh iya, ilmu ini diperlukan. NLP, hipnoterapi, dan hipnotis itu diperlukan. Dalam seluruh aspek kehidupan manusia, bahkan dalam hal yang paling sederhana. Hal yang paling sederhana saya contohkan misalnya ketika manusia baru lahir, dia bayi, berkembang menjadi anak-anak, itu ada yang namanya parenting di situ. Bagaimana kita mewujudkan parenting yang baik pada anak, bagaimana kita mengimplementasikan NLP atau Neuro Linguistic Programming ini pada anak, agar nantinya anak kita menjadi anak yang cemerlang, menjadi anak yang pandai, menjadi anak yang berprestasi. Kemudian bagaimana kita padukan ilmu hipnoterapi, ilmu hipnotis ke dalam dunia parenting. Ada istilah hypnoparenting. Bagaimana kita membuat anak ini menjadi anak yang nurut? Bagaimana kita membuat anak ini menjadi anak yang berbakti? Bahkan jauh sebelum anaknya lahir, kita punya hypnobreeding. Bagaimana seorang ibu melakukan proses melahirkan tidak sakit? Itu ada hypnobreeding di situ. Kemudian masuk ke dalam dunia pendidikan tinggi. Ketika seorang anak ingin menghadapi ujian, bagaimana kita melakukan stimulus, bagaimana kita melakukan afirmasi pada orang atau anak tersebut agar dia tidak gugup, agar dia tetap pede, agar nilai dan prestasinya meningkat. Itu bisa kita lakukan dengan ilmu NLP dan hipnoterapi. Begitu pula sampai seseorang dewasa, bahkan ketika dia sakit keras, sampai hingga ingin menutup usia, hipnoterapi dan NLP itu diperlukan. Dan di situ saya sadar bahwasanya, oh iya, keilmuan ini penting. Karena circle saya yang berubah tadi, saya mendapatkan informasi-informasi baru, saya diberikan motivasi-motivasi baru, dan di situ saya mencoba untuk mempelajarinya. Dan syukurnya, di tahun 2021 saya sudah memegang lisensi sebagai trainer, baik di bidang NLP maupun di bidang hipnoterapi. Tidak mudah memang prosesnya, tapi puji syukurnya saya dapat melalui itu semua dan mendapatkan lisensi sebagai trainer dalam 2 bidang yang menurut saya sangat dibutuhkan oleh manusia saat ini, bahkan ke depannya. Untuk buku, kita kembali ke dalam dunia penulisan. Untuk buku, saya hingga saat ini sudah mempunyai 6 buku tunggal. Dalam artian saya menulis 6 buku secara mandiri, atas nama saya sendiri, dan ada puluhan buku antologi. Saya tidak pernah menghitungnya karena sejak tahun 2016 hingga sekarang 2021, saya masih aktif ikut beberapa event kepenulisan bersama, event antologi, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk mentoring kepenulisan, saya telah mementoring hampir puluhan komunitas dari tahun 2020, dalam setahun terakhir, tidak sampai setahun bahkan, saya sudah mementoring puluhan komunitas dan sudah ada beberapa buku yang telah terbit hasil mentoring daripada komunitas-komunitas tersebut. Di sisi lain, saya juga membuka kesempatan bagi para guru, para dosen, para tenaga pendidik yang ingin menerbitkan bukunya, ingin dibantu untuk kita membuat buku bersama, karena saya tahu ada asesmen guru dan dosen, yang mana ada poin untuk penulisan dan penelitian. Saya mengundang dan saya terbuka untuk itu semua. Bapak dan Ibu, tenaga pendidik, dosen, dan guru, bisa menghubungi saya akan bantu untuk penerbitannya, saya akan bantu untuk mentoringnya, saya akan bantu untuk coaching kepenulisannya agar nantinya Bapak dan Ibu memiliki buku yang bisa berguna baik bagi Bapak dan Ibu sendiri, bagi asesmennya maksud saya, kemudian juga berguna bagi murid-muridnya karena bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Selain itu, di tahun 2020 kemarin saya membentuk sebuah UMKM kecil, sebuah lembaga kecil bernama Bratagama Group. Lembaga ini hadir sebagai jawaban bagi teman-teman yang ingin belajar mengenai penulisan hipnoterapi,
NLP, dengan biaya yang relatif lebih rendah. Lembaga ini hadir bagi kita untuk memudahkan masyarakat mengembangkan dirinya, memudahkan masyarakat mengembangkan motivasinya, mengembangkan apa yang dia inginkan, dan memudahkan masyarakat jadi sukses dengan caranya sendiri. Kemudian, apabila kita bicara Bratagama Group, di sini diantaranya ada Bratagama Publishing, itu merupakan lembaga penerbitan, yang mana lembaga penerbitan ini memang sengaja saya buat dengan harapan semakin banyak buku yang terbit dan semakin banyak buku yang dibaca. Selain itu juga ada Pratagama Academy, lembaga sertifikasi, yang kami memang pada saat ini masih menginduk ke lembaga lainnya, kami masih menginduk ke PT lainnya, ke lembaga badan hukum lainnya, karena memang kami di sini masih UMKM. Tapi besar harapan ke depannya kami bisa menjadi lembaga yang mandiri, lembaga yang tunggal, tidak terikat dengan lembaga manapun, dengan harapan lebih membantu masyarakat dan lebih mengedukasi masyarakat. Di sisi lain, kami juga sudah persiapkan sebuah lembaga konseling, sedang dalam proses ada ruang healing by Pratagama Group. Ini merupakan lembaga konseling, lembaga terapi, hipnoterapi khususnya, yang mana memang ini sedang proses dan saya katakan mungkin ini akan terwujud di tahun 2022 awal mungkin di situ. Kemudian yang terakhir kami punya pengembangan diri by Pratagama Group. Ini merupakan lembaga pembelajaran bagi teman-teman yang ingin belajar melalui video yang kami publish di website, ada pengembangan diri.my.mid. Mungkin apabila saya boleh menyebut merek sebelah, ini sama seperti Skill Academy, sama seperti Ruang Guru, dan sama seperti platform-platform lainnya. Namun bedanya kami di sini menawarkan kemudahan yang lebih mudah, kami menawarkan grup untuk mentoring ke depannya, jadi mentoringnya bahkan seumur hidup, dan juga kami menawarkan harga yang relatif jauh lebih murah ketimbang tetangga-tetangganya di kiri dan kanan. Oke, mungkin apabila Bapak dan Ibu ingin menghubungi saya, bisa hubungi saya di website yang tertera. Jadi nanti akan saya tulis di sini. Bapak dan Ibu juga bisa menghubungi tim kami, Pratagama Group, apabila ingin menerbitkan buku, ingin membuat ekskul, misalnya ekstrakurikuler penulisan di sekolahnya juga dipersilahkan. Apabila ingin membuat lembaganya atau instansinya menuliskan sebuah buku juga monggo dipersilahkan, kami terbuka untuk itu semua. Apalagi ketika Bapak dan Ibu sendiri, baik yang tenaga pendidik maupun yang praktisi ingin mempunyai sebuah karya buku sebagai personal branding mungkin, atau sebagai sarana untuk memperkenalkan diri maupun sebagai sarana menyebarkan informasi, bisa dipersilahkan menghubungi kami untuk kami bantu lebih jauhnya. Mungkin cukup sekian perkenalan diri dari saya yang sederhana ini. Semua kelebihan hanyalah milik yang di atas, semua kekurangan mungkin adalah hilaf dari saya. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan yang berlanjut. Salam dari saya, terima kasih.